Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review ya. Jadi kita kedatangan paket dari Padang ya. Jadi di sini saya akan review apakah yang ada di dalam kiriman paket Padang ya. Jadi di sini kita murni unboxing yang memang kita akan review apa adanya ya. Jadi di sini memang murni yang saya review ini adalah paket kiriman dari subscriber kita di YouTube ya. Jadi sekali lagi buat yang sudah kirim-kirim ke channel Belajar Rongsokan, tepatnya di Pakiscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Jadi di sini kita akan review simple ya. Jadi mutlak kita akan review apa sajakah yang ada di dalam box ini ya. Kayaknya sih yang ada di dalam ini kayaknya PCB HP Android beserta kiloan ya biasanya ya, kalau dilihat ya. Saya buka terlebih dahulu ya biar kita lebih mudah ya reviewnya ya. Di sini macam-macam Android ya. Jadi kita keluarkan dulu yang mana Android dan mana yang HP. Jadi biar kita lebih mudah ya, agar lebih mudah reviewnya. Jadi antara HP Android, HP kiloan kita pisahkan terlebih dahulu. Oke. Banyak juga ternyata ya. Oke. Untuk yang pertama di sini kita akan review HP kiloan terlebih dahulu ya. Jadi di sini terdapat HP kategori Nokia Super ya. Jadi mempunyai list kuning seperti di video dan IC-nya pun besar ya. Jadi otomatis masuk dalam kategori HP Nokia Super kiloan ya. Mungkin harganya sudah di atas 1,3 per kilo ya. Jadi di sini saya berikan harga sampel yang termurah ya. Mungkin saat ini sudah di atas 1,3 per 1 kilo ke atas ya. Sekali lagi, harga yang saya berikan adalah harga yang termurah. Jadi alias harga sampel ya. Selanjutnya kategori kiloan HP Qualcomm ya. Untuk HP Qualcomm bisa dicampur ke dalam HP BBA dan juga HPB ya, karena memang untuk tiga kategori yang sudah saya sebutkan ini mempunyai harga yang sama ya. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan yang mendapatkan limbah IC besar Qualcomm seperti di video, bisa dimasukkan ke dalam HPB dan juga BB grade A pada umumnya ya. Mungkin harganya sudah di atas 1 juta per 1 kilo ya. Jadi sekali lagi harga yang saya berikan adalah harga sampel yang termurah. Selanjutnya masih dalam kategori HP Nokia Super ya. Identik mempunyai list kuning besar dan mempunyai list kuning di sekelilingi IC kotak ya. Jadi salah satu IC kotak itu biasanya ada list kuning ya. Jadi otomatis masuk dalam HP Super atau Nokia Super pada umumnya. Selanjutnya kategori apa ini ya? HP Nokia A ya. Jadi perbedaannya
HP Nokia A dengan HP Super itu, HP A itu mempunyai list kuning juga ya, akan tetapi IC kotaknya lebih kecil dibandingkan HP Super pada umumnya ya. Jadi di sini HP Super mempunyai list kuning lebih besar dibandingkan Nokia A pada umumnya. Jadi untuk HP Nokia A sendiri harganya pun sudah di atas 900.000 per 1 kilo ya. Jadi jangan sampai salah ya antara Nokia Super dan juga HP A pada umumnya. Jadi sekali lagi, untuk HP Nokia A itu mempunyai list kuning juga, akan tetapi untuk IC-nya lebih kecil dibandingkan Nokia Super yang sudah saya jelaskan di awal video ya. Selanjutnya mungkin kemungkinan saya akan review full ya. Selanjutnya masih dari Nokia Super, karena memang identik HP Nokia Super itu mempunyai list kuning besar seperti di video ya. Nah, ini juga dari Sony Ericsson mempunyai IC besar dan list kuning, jadi otomatis masuk dalam kategori HP Nokia Super ya. Untuk kawan-kawan, untuk HP kiloan itu wajib dibersihkan penutup kaleng ya. Jadi sekali lagi, jika kotor seperti ini kita akan bersihkan di gudang. Jadi otomatis kawan-kawan, setiap pengiriman Nokia Super wajib bersih. Dari penutup kaleng seperti ini sudah siap ditimbang. Jadi sekali lagi saya harap setiap yang mau ngirim usahakan dibersihkan untuk penutup kalengnya ya. Nah, selanjutnya dari BB. Untuk selanjutnya kategori BB grade A ya. Nah biasanya untuk kategori BB robot ini kayaknya keluaran pertama. Nah untuk kategori ini biasanya masuk dalam kategori BBA ya. Nah selanjutnya dari Gemini juga masuk dalam kategori BB grade A. Jadi di sini hampir semua yang dikirimkan walaupun masih dalam keadaan kotor. Jadi untuk jenis ini semua masuk dalam kategori BB grade A ya. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan, untuk kategori BB yang ada di video ini semuanya murni masuk dalam kategori BB grade A. Jadi sekali lagi, untuk kategori BB Gemini BB keluaran pertama seperti ini masuk dalam kategori BB grade A. Untuk harga sendiri mungkin sudah di atas 1 juta per 1 kilo ya, ke atas ya. Jadi saya berikan informasi harga ini mungkin bisa dikatakan yang termurah ya. Selanjutnya kita review santai masih dari kategori BB juga ya. Nah selanjutnya kategori BB sepotong ya. Jadi untuk kategori BB seperti ini masuk dalam kategori BB super sepotong. Jadi usahakan untuk semua HP kiloan itu penutup kaleng wajib dibersihkan ya. Jadi untuk posisi seperti ini sangat kotor ya. Maksud kategori kotor itu masih ada kaleng ya. Jadi otomatis setiap HP kiloan itu wajib dibersihkan. Untuk harga super sepotong sendiri mungkin harganya sudah di atas 15 per 1 kilo ke atas ya. Jadi saya selalu memberikan harga yang termurah ya. Jadi bukan harga valid. Untuk harga valid bisa ditanyakan di para pengepul atau bisa menanyakan saya langsung di WA di 0857 157 20057. Karena channel ini hanya memberikan edukasi cara mengenal aneka jenis limbah yang berlaku di lapangan, tentunya untuk para pemula. Nah, selanjutnya kategori A++ ya. Mungkin dari kawan-kawan juga sudah paham ya. Karena memang di sini kategori HP MMC 2/16
adalah masuk dalam kategori Apple Plus ya. Jadi dari Apple Plus ini mungkin seperti ini ya. Jadi kita review yang memang kalengnya sudah terbuka ya. Jika kaleng masih utuh seperti ini mungkin kita tidak bisa review ya, karena memang akan memakan waktu ya, jika kita buka kaleng. Jadi kita ambil kesimpulan yang memang bisa kita copot kalengnya akan kita review ya. Nah, ini adalah jenis Android yang memang kalengnya bisa dibuka dengan tangan ya. Di sini bertuliskan KMFE 10012M B305. Jadi untuk kategori ini masuk dalam kategori A+ min atau A+ min B yang berlaku di lapangan ya. Jadi untuk semua jenis Android biasanya kita beli secara satuan ya. Jadi untuk harga bisa WA atau ditanyakan di para pengepul yang ada di lokasi rekan-rekan saat ini. Jadi kita review santai yang memang bisa kita buka dengan tangan ya. Jadi biar tidak memakan durasi video ya. Nah, di sini sebentar ya, saya benerin dulu kameranya. Di sini bertuliskan KMQX 10013M B318. Jadi untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam A++ 2/32 ya, atau A+ 32B. Nah, selanjutnya di sini kategori A++ ya, H9TQ 17 JTBC. Jadi mungkin dari kawan-kawan 90% sudah paham untuk jenis MMC seperti ini, karena memang setiap video selalu saya review H9TQ 17 JTBC. Yang mudah-mudah saja ya, yang kalengnya tidak terbuka saya tidak bisa review ya. Nah, selanjutnya H9TQ 26 DevTAC ya. Jadi untuk kategori ini sudah sangat jelas mempunyai RAM 3 dan internal 32. Jadi otomatis kita masukkan ke dalam kategori Apple Plus 32A ya, yang dibeli secara satuan. Nah, selanjutnya kita berpindah ke Asus 16G ya. Jadi di sini ada tulisan 16G. Jadi untuk papan Xiaomi hitam seperti ini otomatis kita masukkan ke dalam Asus 16GB atau pilihan 16GB ya. Jadi kawan-kawan jangan sampai salah ya. Nah, selanjutnya buram sekali ini. Di sini bertuliskan THGB 9C4L Bair ya. Biasanya untuk kategori ini masuk dalam kategori 64GB ya, karena memang di sini ada tulisan 64G ya. Sebentar saya lap dulu biar kawan-kawan tidak salah paham ya. Agak buram sih, tapi otomatis untuk melihat papan seperti ini biasanya sudah ada ciri-cirinya. Nah, di sini sangat jelas bertuliskan 64G. Jadi otomatis masuk dalam kategori Asus 64GB ya. Jadi sangat mudah. Ini selanjutnya KMR 7X 001M B511. Nah, untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori A+ ya. Nah, selanjutnya, waduh, gompal apa enggak ini? Sedikit gompal ya ini ya, kelihatan jelas ya. Tapi kita jelaskan IC MMC-nya saja ya. Di sini bertuliskan KMRH 60014 B614. Nah, untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam grade A64 ya, karena memang di sini RAM 4 dan internal 64GB. Jadi otomatis kita masukkan ke dalam A64GB ya.
Jadi sekali lagi semoga informasi yang kita sampaikan selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari. Berjumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.